Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Bertemu lagi dengan Parjal pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Insyaallah untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi di pelajaran 9, yaitu tentang Sunan Gunung Jati. Adapun pokok bahasannya, yang pertama akan membahas tentang biografi dari Sunan Gunung Jati, kemudian perjuangan Sunan Gunung Jati, serta ditambah nanti di akhir ada sikap positif dari Sunan Gunung Jati. Yang pertama, Sunan Gunung Jati ini nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati lahir sekitar tahun 1448 Masehi. Nama ayahnya adalah Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, sedangkan nama ibunya adalah Nyai Rara Santang, di mana Nyai Rara Santang ini masih mempunyai keturunan dari Kerajaan Pajajaran. Kemudian yang berikutnya, pusat dakwah dan pemerintahan dari Sunan Gunung Jati ini bertempat di Cirebon. Dan Sunan Gunung Jati mendalami ilmu agama sejak usia 14 tahun. Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya wali songo yang memimpin pemerintahan. Jadi tidak hanya berdakwah menyebarkan agama Islam, beliau juga aktif di bidang pemerintahan. Nah, Sunan Gunung Jati ini mundur dari jabatan pemerintahnya pada usia 89 tahun dengan alasan fokus dalam penyebaran agama Islam. Pusat dakwah Sunan Gunung Jati, kemudian tadi memimpin pemerintahan, mengundurkan diri jabatannya dalam usia 89 tahun. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun di Cirebon, yang dulunya itu Carbon. Sunan Gunung Jati dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat. Sebagai wujud penghargaan atas jasa Sunan Gunung Jati, oleh pemerintah diabadikan sebagai nama perguruan tinggi Islam negeri di Jakarta, yaitu IAIN Syarif Hidayatullah, yang sekarang berubah menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun nilai-nilai positif dalam pribadi Sunan Gunung Jati, yang pertama, beliau itu berpengetahuan luas. Yang kedua, arif dan bijaksana. Yang ketiga, beliau itu memiliki sikap merakyat. Dan yang keempat, beliau juga sangat santun dan toleran. Itu materi sepintas tentang Sunan Gunung Jati, dimulai dari biografi, kemudian perjalanan dakwah, serta nilai-nilai positif atau sikap positif yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati. Sebelum diakhiri, ada tugas ini yang harus dikerjakan oleh kalian. Ini tugasnya yang di materi sebelumnya, yaitu kerjakan latihan soal di buku paket SKI halaman 126 bagian B-nya saja. Dan tugas ini dikirim dalam bentuk foto, ya, dikirim ke Parija. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.